Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kembali bersama saya Unur Subagio. Pada video ini kita akan belajar tentang model jaringan komputer. Ada beberapa model atau bentuk dari jaringan komputer, atau istilahnya adalah topologi. Yang pertama adalah topologi bus atau koneksi bus. Ini biasa disebut sebagai topologi bus. Topologi ini menggunakan kabel tunggal dan semua komputer terhubung dengan satu kabel tunggal itu. Fungsi dari topologi bus sendiri ini hampir sama dengan fungsi topologi jaringan yang lainnya, yaitu menghubungkan dua atau lebih komputer agar dapat bisa berkomunikasi untuk tukar-menukar data. Kelebihan dari topologi jaringan bus ini yang pertama adalah mudah untuk membuatnya. Kemudian memiliki layout yang sederhana, memerlukan biaya yang sedikit untuk membuatnya, dan mudah dikembangkan tanpa mengganggu perangkat jaringan yang lainnya. Kalau kita lihat gambarnya di sini, ini satu kabel itu dipakai oleh semua komputer atau semua PC yang ada di dalam jaringan. Jadi ketika ini salah satu kabel, ya kabelnya cuma satu, ketika ada yang terputus, ada satu PC nggak nyambung, maka semuanya ini nggak nyambung. Nah, pada topologi bus ini kekurangannya apabila terjadi gangguan maka akan sulit untuk mendeteksi kerusakannya. Sering terjadi kepadatan lalu lintas data pada jalur utama karena ya satu jalur dipakai bersamaan. Kesulitan mendeteksinya karena ini ketika putus posisinya di mana, ini harus menelusuri. Kemudian apabila jalur utama mengalami kerusakan maka seluruh jaringan akan lumpuh seperti tadi kita sebutkan. Kemudian memerlukan repeater untuk memperkuat sinyal. Karakteristik dari topologi ini, untuk instalasi jaringan ini dapat dilakukan dengan mudah. Terdapat kabel utama yang berfungsi sebagai pusat lalu lintas data, dan setiap node ini akan dihubungkan secara serial, dan ujung kabel utama akan dipasang terminator untuk menutupnya. Jadi di ujung ini ada terminatornya, Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membangun topologi bus ini sangatlah murah, dan paket data yang dikirim akan sering mengalami persimpangan dalam satu kabel. Memerlukan konektor BNC dan T-konektor pada setiap kartu jaringan. Jadi di setiap workstation-nya ini ada T-konektor, dan memerlukan konektor BNC. Sering terjadi kepadatan lalu lintas data pada kabel utama. Apabila terjadi kerusakan pada salah satu node, maka jaringan akan lumpuh. Tapi sudah. Berikutnya adalah topologi star. Pada topologi ini, semua komputer terhubung ke suatu titik pusat. Ini biasa disebut dengan konsentrator. Peralatan yang dipakai sebagai konsentrator adalah hub atau switch. Dan sepertinya pada saat ini adalah topologi yang paling umum dipakai, apalagi di jaringan LAN yang ada di kantor-kantor seperti yang ada di lab di kampus. Kelebihan atau keuntungan dari topologi star ini bersifat fleksibel. Karena satu kabel itu digunakan oleh satu PC saja. Jadi ketika ada satu PC nggak terkoneksi, maka yang dicari permasalahannya ya di PC itu saja, kabel yang terhubung di PC itu. Kemudian
keamanan data yang tinggi. Mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, maka jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Kalau mengenai keamanan data yang tinggi ini saya kurang begitu paham maksudnya bagaimana. Kemudian kekurangan dari topologi ini menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Ya tentunya karena satu PC satu kabel itu biayanya lebih mahal. Jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. Kemudian jumlah terminalnya yang terbatas bergantung dari jumlah port pada hub atau switch. Jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Ya sama seperti topologi bus ya, kalau lalu lintas padat ya jaringan akan melambat. Tapi tentunya ketika menggunakan topologi star, karena satu jalur itu dipakai sendiri, harusnya tingkat kepadatan lalu lintas pada jaringan harusnya lebih bagus daripada topologi bus. Kemudian extended star, ini beberapa jaringan star digabung menjadi satu jaringan star yang lebih besar. Ini satu jaringan star menggunakan satu hub atau switch, kemudian dihubungkan dengan jaringan star yang lain menggunakan switch atau hub yang lain. Extended star. Kemudian ada juga topologi ring. Ini biasa disebut sebagai topologi ring. Satu komputer terkoneksi ke komputer berikutnya sampai terakhir dan kembali ke komputer pertama. Ini seperti topologi bus, cuma nggak ada ujungnya karena ini saling menyambung semuanya. Kemudian ada koneksi mesh. Setiap komputer ini terkoneksi dengan semua komputer yang ada. Koneksi secara logis. Ini biasa disebut dengan topologi logis dari jaringan. Koneksi secara logis ini berupa aturan supaya perangkat jaringan bisa saling berkomunikasi. Seperti kita udah ketahui, komponen dari jaringan itu ada PC-nya, komponen dari jaringan komputer itu ada komputernya, kemudian ada medianya, media untuk transmisi, kemudian ada perangkat jaringannya, kemudian ada aturannya yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Istilahnya adalah protokol. Ada beberapa jenis topologi logik yang dikenal saat ini, yaitu aturan bagaimana data ditransmisikan lewat media. Ada beberapa macam yang dipakai. Yang pertama adalah Ethernet, kemudian ada FDDI, ada token ring, ada ATM. Kemudian aturan bagaimana komputer saling bertukar data informasi. Ini ada TCP/IP, ini yang paling umum dipakai. Kemudian ada IPX/SPX, ini ketika pakai sistem operasi novel network. Ethernet. Pada dasarnya, Ethernet ini adalah suatu aturan bagaimana caranya dua atau lebih komputer menggunakan satu media untuk saling bertukar informasi. Nah, biasanya pada masing-masing PC supaya bisa terkoneksi ke jaringan itu ada kartu yang namanya kartu Ethernet atau biasa juga disebut dengan NIC, Network Interface Card atau kartu Ethernet. Kemudian aturan ini akan diakomodasi oleh TCP/IP dalam hal pengiriman data melalui media yang ada. Cara kerja dari Ethernet ini menggunakan metode CSMACD atau Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Jadi kalau dianalogikan itu ibaratnya seperti ada beberapa orang di dalam suatu ruangan yang sempit. Ada beberapa orang di dalam suatu ruangan yang sempit lagi gelap. Jadi
karena gelap, maka tidak ada yang tahu di situ itu ada siapa aja, ada berapa orang, itu nggak ada yang tahu. Tapi ada aturannya bagaimana supaya bisa berkomunikasi, yaitu yang pertama adalah carrier sense. Masing-masing itu bisa membawa pesan. Masing-masing itu bisa membawa pesan, bisa menyampaikan pesan kepada yang lain. Kemudian multiple access, dan masing-masing itu bisa mendengarkan pesan yang ada di ruangan itu. Jadi media komunikasinya, media transmisinya menggunakan gelombang suara. Kemudian masing-masing multiple access tadi bisa mendengarkan paket atau pesan yang terdengar di situ. Jadi ketika ada yang lain menyampaikan pesan, maka semuanya yang di situ bisa mendengarkan. Kemudian collision detection, dan bisa mendeteksi adanya kolisi, adanya tabrakan. Jadi ketika yang lain mau berbicara, maka yang lain itu akan diam. Jadi karena di situ itu ibaratnya orang-orangnya adalah orang yang taat pada protokol, taat pada aturan, jadi tidak akan menyerobot. Jadi ketika ada yang sedang mengirimkan pesannya, maka yang lainnya akan diam. Kemudian selain itu juga masing-masing itu tahu aturan, jadi tidak boleh mengirimkan pesan yang banyak dalam satu waktu. Jadi pesannya itu singkat-singkat saja. Itu analogi dari cara kerja Ethernet CSMACD. Mungkin nanti bisa dicari informasinya lebih lanjut. Kemudian bagaimana komputer bisa saling berhubungan? Pada awal tahun 1980-an ini sebuah organisasi standarisasi, International Organization for Standardization, atau disingkat dengan ISO. Saya nggak tahu ini kenapa singkatannya ISO, padahal International Organization for Standardization. Ini S-nya di belakang. Suatu badan dunia yang mengatur standarisasi mengeluarkan sebuah konsep open system interconnection. Jadi perlu hati-hati, ada ISO, ada OSI. Kalau organisasinya itu namanya ISO, kemudian konsepnya namanya OSI, open system interconnection, yang secara konsep ini menjelaskan bagaimana proses komunikasi data yang terjadi dalam jaringan komputer. Model OSI ini membagi kompleksitas komunikasi data dari asal atau source ke tujuan destination ini dengan melalui lapisan-lapisan atau layer, di mana setiap lapisan ini secara jelas mempunyai fungsi dan hubungan yang saling terkait. Model OSI ini terdiri dari 7 layer, ada 7 lapisan. Sedangkan untuk model real, bagaimana kedua komputer saling berhubungan, maka digunakan konsep TCP/IP yang dikeluarkan oleh Department of Defense yang bagi layer komunikasi menjadi 4 layer. Kemarin saya menyebutnya 5 layer, tapi sepertinya ya mungkin 4 layer. 1, 2. Nah, ini karena digabung. Kalau misal ini enggak digabung, ini biasanya 5 layer. Biasanya ini yang digabung. Tapi ternyata ini network access juga digabung. Model OSI dan TCP/IP. Untuk kemudahan pelajaran kita menggunakan model OSI. Untuk implementasi menggunakan TCP/IP berbentuk layering. Nah, untuk pembelajaran mudahnya kita pakai model OSI, tapi untuk implementasi kita menggunakan model TCP/IP. Pada model OSI ini ada 7 layer. Yang pertama adalah layer fisik. Kemudian ada layer data link, ini fisik, data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentation, ada application. Aplikasi ini yang kelihatan oleh pengguna, user, seperti
aplikasi email, aplikasi web, aplikasi yang lain. Kemudian physical ini media transmisinya. Kemudian kalau di TCP/IP ini application presentation session ini dijadikan satu, namanya aplikasi. Tapi ini ternyata juga data link sama physical ini dijadikan satu, namanya network access. Untuk menghafalkan ini urutannya ada yang menggunakan istilah anak Pak Soleh, tidak nakal dan pintar. Anak itu untuk application, Pak itu presentation, Soleh itu session. Tapi sama saja menghafalkan ya, tapi lebih mudah mana terserah. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Kemudian pada layer TCP/IP ini yang ada 4 layer. Layer network access ini berisikan layer fisik dan data link yang merupakan perangkat keras jaringan. Ethernet bekerja pada layer ini. Jadi kartu Ethernet itu bekerjanya pada layer data link, tapi kabelnya itu bekerja pada layer fisik. Kemudian layer internet atau layer network, kalau di TCP/IP itu layer internet, tapi di OSI model itu layer network. Ini adalah protokol yang paling penting. IP ini memberikan fungsi pengalamatan dan fungsi routing pada jaringan dalam pengiriman data. Kemudian layer transport. Layer transport ini memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end ke sisi remote. Aplikasi yang beragam ini dapat melakukan komunikasi secara serentak, secara simultan. Kemudian layer aplikasi ini sebagai antarmuka dengan pengguna berupa program aplikasi untuk berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Penamaan data pada OSI layer. Nah, ini namanya sebetulnya data, bentuknya sebetulnya data, tapi di masing-masing layer, di masing-masing lapisan ini namanya berbeda-beda. Kalau di aplikasi data ini namanya data. Ini ada application header di setiap lapisan, ini ada headernya sendiri-sendiri. Data, application, presentation, session layer. Ini ada application header. Kemudian di lapisan transport, ini data namanya segmen. Kalau di lapisan aplikasi data ya namanya data, kita menyebutnya data. Tapi di level transport itu namanya segmen. Data itu namanya segmen di transport layer. Nah, data ini depannya dikasih TCP header. Kemudian di lapisan network atau di lapisan internet ini data namanya paket. Kalau di lapisan transport namanya segmen, kalau di lapisan internet namanya paket. Ada tambahan IP header. Kemudian di lapisan data link ini data namanya frame. Jadi di sini namanya data, di sini namanya segmen, di sini namanya paket, di sini namanya frame. Ada tambahannya. Di sini ada TCP header, ada IP header, di data link ini ada frame header. Nah, kemudian di lapisan fisik ini bentuknya adalah bit string. Harusnya dari bit stream ini di konversi menjadi gelombang elektromagnetik atau gelombang listrik. Nah, ini untuk melakukan troubleshooting di masing-masing lapisan ini juga ada alatnya, ada tool-toolnya. Kalau di lapisan fisik ini kita menggunakan misalkan LSTCI, MIA tool atau the mesh ini untuk ngecek apakah kartu Ethernetnya terbaca ataukah tidak. Kartu Ethernetnya terbaca atau tidak bisa menggunakan perintah the mesh. Kemudian di lapisan data link sebetulnya kalau kartu Ethernet itu di data link harusnya ya.
Ini the mesh, berarti ini mungkin untuk mengecek koneksinya, apakah kabelnya terpasang ataukah enggak. Kemudian di lapisan data link ini ada tool namanya ARP. Tool namanya ARP. ARP ini adalah Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol. Mungkin nanti di lain waktu kita ada membahas tentang ARP. Protokol ARP ini merupakan protokol yang bertanggung jawab untuk mencari tahu MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Jadi kalau di lapisan data link ini ada pengalamatan secara fisik yang udah ada di kartu jaringan masing-masing, itu namanya physical address atau disebut juga dengan nama hardware address atau MAC address. Kalau physical address atau MAC address itu ukurannya adalah 48 bit, jadi ada identitasnya berupa nomor. Masing-masing kartu jaringan itu harusnya udah punya MAC address. Nah, ini untuk membaca, untuk mencari tahu alamat MAC dari hardware yang terpasang dari suatu host bisa menggunakan tool namanya ARP. Kemudian di network layer ini dilakukan pengalamatan secara logika. Kalau tadi di data link itu secara fisiknya memang dikasih ID itu, tapi kalau di network layer itu pengalamatannya secara logika. Jadi kita bisa bebas untuk merubah alamat IP-nya, tapi tentunya dengan aturan yang ada. Nah, alat-alat yang biasa digunakan nanti tentang alamat IP kita bahas selanjutnya. Kemudian tool yang digunakan itu ada ifconfig, ada route, ada ping, traceroute. Ifconfig ini untuk mengetahui atau untuk mengkonfigurasi IP yang digunakan itu berapa. Kemudian route ini untuk mengetahui untuk mencapai tujuan itu melewati titik melalui node mana saja, melalui host mana saja. Jadi di network layer ini juga terdapat fungsi routing. Selain pengalamatan secara logik, juga terdapat fungsi routing. Jadi ketika paket data mau dikirim ke alamat yang berbeda, maka akan melewati alat yang namanya router. Nah, router ini bekerjanya di lapisan network. Kemudian router ini yang fungsinya ya semacam penerjemah untuk atau yang meneruskan ke alamat yang berbeda. Untuk mencari jarak terdekat. Kemudian ada ping, ini untuk mengetahui ada nggak koneksinya. Kalau ada, maka akan mendapatkan replay. Ketika ada request, maka akan ada replay. Kemudian ada traceroute, ada MTR, ada netconfig. Kemudian di lapisan transport ini ada tool namanya netstat. Nah, ini penjelasannya. LSDCI ini untuk mengecek apakah interface jaringannya sudah terpasang atau belum. Nah, ini interface jaringannya sudah terpasang atau belum. Ini harusnya kalau interface jaringan itu ya di lapisan data link harusnya. Kemudian MI tool ini untuk melihat apakah linknya sudah ada atau belum. Kemudian the mesh ini untuk mengecek Ethernet card ada apa belum. Atau mungkin ya kartu Ethernetnya itu bekerjanya di lapisan data link, tapi tool ini mungkin masih bekerja di lapisan fisik mungkin. Kemudian di lapisan data link ini untuk melihat alamat NIC dari komputer yang terkoneksi secara langsung dengan kita. Nah, ini ARP tadi. Ifconfig, komen yang dipakai untuk melihat interface dan alamat yang diberikan ke interface tersebut. Route, ini memeriksa tabel routing, menambah dan menghapus tabel routing. Tabel routing itu ya tabel yang berisi
jalur yang bisa dilewati untuk mencapai tujuan. Kemudian ada ping, ini meriksa koneksi dengan protokol ICMP. Berikutnya adalah threshold, memeriksa tahapan koneksi, ada MTR, ini komen gabungan ping dan threshold. Gabungan ping dan threshold MTR. Kemudian net config, ini komen untuk konfigurasi IP secara permanen. Kalau if config itu konfigurasi secara secara sementara. Ketika restart maka kembali ke awal. Nah, net start ini untuk mengetahui port berapa saja yang terbuka untuk koneksi pada PC. Jadi kalau transport layer ini urusannya adalah port. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.